Kalau EUDR ini kan hanya simptom dari imperialisme. Strong words. No, it's not strong, it's a fact words. Siapa yang bisa menjamin olive di Eropa tidak link to crimes? Siapa yang bisa menjamin bahwa rapeseed sama sunflower di Eropa itu bukan merupakan hasil deforestasi? Salah satu kriteria untuk membuktikan tidak adanya deforestasi itu satellite imagery. Dan itu Pemprov kita, birokrat kita di daerah tidak punya kapabilitas itu. Nggak salah, I disagree with you. Kita harus dikenal sebagai orang yang tidak hanya nice and good. Sobat Chronicles, hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Arief Hafaz Ugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, seorang pakar hukum maritim Indonesia, dan banyak tahu tentang hal-hal yang menjadi spirit dari Chronicles. Selamat datang di Chronicles, Pak Hafaz. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Pak Hafaz, Hafaz itu kalau boleh tahu inspirasinya apa, Pak? Agak unik, agak berbeda dari yang lain. Itu nama, jadi waktu ayah saya ingin membuat perusahaan percetakan, itu dia melihat tokoh-tokoh industrialis percetakan di dunia, dan dia menemukan ada orang namanya Hafaz, dia orang Perancis dari Aljazair, dan Hafaz itu dulu pengemis, lalu dia jualan koran, lalu dia jualan cetakan koran, lalu dia menjadi publisher terbesar di Perancis. Dan waktu dia meninggal, kemudian perusahaannya sempat bangkrut gitu ya. Sekarang kalau kamu lihat Hafaz.com itu adalah satu perusahaan publishing yang terbesar di Prancis masih. Oke. That's waktu ayah saya ngambil nama Hafaz itu. Oh, luar biasa. Ada paralel dengan perjalanan hidup Pak Hafaz sendiri? Ya more or less, tapi kan my life is not as difficult as Hafaz yang dari Aljazair. The original Hafaz. Yeah. Tapi tentang kehidupan Pak Hafaz sendiri, saya dan banyak orang sebenarnya memang tahu Pak Hafaz sebagai pakar hukum dan hukum maritim, juga salah satu yang memiliki banyak peran dalam pengejawantahan archipelagic state of Indonesia. Seperti layaknya Pak Hasim Jalal, diplomat yang ulung yang banyak dikenal, dan mungkin kalau boleh kita mau sebut Pak Hafaz sebagai anak intelektual dari Pak Hasim Jalal. Boleh nggak diceritakan sedikit untuk rekan Chronicles yang mungkin baru pernah mendengar tentang Global Maritime Fulcrum, Archipelagic Stake, what's all that? Jadi kalau kita lihat ya ke sejarah Indonesia, bangsa kita ini kan terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama, tinggal di berbagai pulau, dan tidak ada satu kesamaan kecuali dijajah oleh Belanda. Dan itulah yang menjadi isu yang penting bagi Indonesia untuk membuat suatu common identity. Dan itu muncul dari pemikiran para intelektual, dan akhirnya keluarlah Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita lihat Sumpah Pemuda, itu adalah suatu pernyataan politik yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa pada saat mereka masih in the mid-20s waktu itu. Dan mereka memutuskan kita ini negara yang paham dengan geostrategi. Makanya kita adalah negara tanah air. Dan tanah air itu adalah kesatuan. Jadi air itu mempersatukan tanah kita, pulau-pulau kita, tidak memisahkan. Satu, kita adalah bahasa yang berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa minoritas, the least spoken language di Indonesia, yang diambil sebagai suatu political decision agar majority seperti saya yang keturunan Jawa itu humble dan learn a new language, begitu. Lalu yang ketiga, bangsa Indonesia tanpa mendefine bangsa Indonesia itu apa gitu. Jadi ya we are Indonesian nation, whatever that means. Nah, inilah menjadi satu tekad bersama bangsa Indonesia untuk membuat identity of our nations. Kalau saya bandingkan dengan negara lain, misalnya ya banyak negara yang bahasa nasionalnya bahasa penjajah, bahasa para penjajah. Jadi karena dia tidak bisa membuat suatu kompromi secara internal memakai bahasa yang mana, gitu.
Kalau kita lihat di negara Asia Tenggara, Myanmar, itu sama dengan kita. Mereka bahkan membuat treaty, Panglong Agreement, yang sampai sekarang belum diimplementasikan gitu. Kita bahkan bukan treaty, kita hanya sumpah pemuda, political statement gitu. Nah ini satu basis bagi kita untuk memahami diri kita sebagai satu bangsa yang mempunyai kebangsaan Indonesia, berbahasa, lingua franca, satu bahasa, dan negara yang secara geopolitik, geostrategi dipersatukan oleh air. Kita adalah tanah air. Nah, kemudian kita kan merdeka ya dari Belanda kan, tahun 45. Tapi kita belum merdeka dari hukum internasional yang diciptakan oleh para penjajah. Hukum internasional waktu itu mengatur bahwa kita memiliki kedaulatan hanya di pulau dan 3 mil di perairan di sekitar pulau. Jadi yang terjadi adalah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, kita itu ada pockets of international waters antara pulau kita. Jadi pemikiran satu nusa satu bangsa, tanah air itu tidak bisa diwujudkan. Karena hukum internasionalnya pada saat itu adalah hukum internasional warisan para penjajah. Gitu. Dan ada satu insiden di mana pada saat kita masih bertempur dengan Belanda, itu Pak Khairul Saleh, kemudian Pak Juanda itu pergi ke Tanjung Priok dan beliau melihat tuh kapal Belanda Drenthe yang mundar-mandir. Dan mereka bertanya, ini kapal ini kenapa bisa di sini? Ya ini kan international waters. Lalu ditanyakan kepada Pak Muchtar, bisa nggak kamu tutup lautnya? Ya nggak bisa. Karena hukum lautnya tidak boleh menutup. Begitu. Nah akhirnya ditugaskanlah oleh Pak Muchtar itu untuk melakukan negosiasi di tingkat PBB untuk mengubah hukum internasional. Karena hukum internasional tidak fair, lalu kita ubah. Dan kita mengajak negara-negara lain, Filipina, Fiji, yang ada di negara kepulauan untuk bersatu, ya kan, membuat suatu koalisi, lalu kita mengajukan konsep negara kepulauan. Nah ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa, karena setelah kita diterima sebagai negara kepulauan, bukan konsep tapi sebuah prinsip sekarang, jadi Indonesia itu mampu mendapatkan wilayah seluas 6,2 juta kilometer persegi tanpa satu butir peluru pun. Dan ini kalau saya sampaikan, kita tuh sebenarnya ada proklamasi pertama. Proklamasi pertama itu Sumpah Pemuda, yang merupakan suatu political ideology sebagai satu nusa satu bangsa, negara yang dipersatukan oleh bahasa, budaya, dan geografi. Oke. Kemudian yang proklamasi kedua adalah tahun 45 dari penjajahan Belanda, dan proklamasi ketiga tahun 82 adalah penjajahan dari hukum laut ciptaan para penjajah kita, gitu. Itu secara simpel, secara cepat begitu ya. Iya. Sejak pertama kalinya di situ terkodifikasi menjadi bagian yang formal dari milik negara Indonesia. Kata Global Maritime Fulcrum atau Poros Maritim Internasional itu kan pertama kali kita dengar di tahun 2014. Iya, zaman Pak Presiden Jokowi. Apa yang terjadi sebelum apa itu International Maritime Fulcrum? Apa yang terjadi dari tahun 80 sampai 2014? Sebelum itu spirit, naratif terhadap narasi baru bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia itu terkodifikasi secara sahih di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, pidato Pak Jokowi. Mengapa butuh waktu selama itu? Karena sebenarnya kalau kita melihat ya, kita ini kan mix ya antara bangsa pelaut dan bangsa daratan. Dan ini tercermin dalam perundingan Paris Agreement. Dalam perundingan Paris Agreement tahun 2015, itu upaya kita untuk memasukkan kata ocean, laut, di dalam Paris Agreement itu sangat terhambat. Karena majority dari negosiator adalah orang terestrial, foresters. Ya kan? Jadi persoalannya kan di situ. Persoalannya itu kan masalah psikologis bangsa. Nah kalau kita lihat dari zaman dulu, kalau kita disuruh menggambar pemandangan kan, ya gunung 2, ya kan, ada burung, kemudian ada sawah gitu. So that is our understanding mengenai Indonesia. Jadi gunung, bukan laut. Begitu. Jadi makanya
ada suatu upaya secara nyata begitu ya untuk menerjemahkan hasil dari perjuangan politik dan hukum di tingkat Ya. global masuk ke dalam day to day life kita. Saya pernah mengajak lulusan SMA terbaik se-Jabodetabek naik kapal dari Jakarta ke Bangka Belitung. 500-an. Kita tanya, siapa yang pernah naik kapal gitu? Ya sedikit. Siapa yang bisa berenang? Tambah sedikit lagi gitu. Jadi artinya memang kurikulum kelautan ya termasuk yang secara praktis berenang itu belum masuk itu dalam ini kita, dalam kurikulum kita waktu itu ya. Yeah. Nah, setelah itu adalah satu upaya untuk membuat kebijakan ocean policy, ya kan. Akhirnya lebih banyak lagi sekarang. Sekarang lebih baik sih understanding anak-anak itu terhadap laut. Tapi sebenarnya di ruang kampus, bahkan sampai sekarang kalau kita lihat dosen-dosen yang bidang studinya itu kewilayahan, tata kota segala macam, kiblat pemikiran mereka itu masih scholars yang berada di negara yang notabene kontinental. Iya, betul. Amerika. Ya memang, jadi saya merasakan sendiri bahwa kita memandang diri kita orang agraris lebih daripada orang pelaut yang merupakan secara geografik lebih masuk akal. Oke, tapi kita jarang mendengar sekarang Pak tentang apa yang disebut Global Maritime Fulcrum. Jadi ada studi dari Lemhanas di Lemhanas Journal, The Dilemma of GMF 2023. Evan Laksmana, Indonesia as Global Maritime Fulcrum, a postmodern mortem analysis. It's very damning, right? Post-mortem analysis. Melihat GMF atau Global Maritime Fulcrum mati suri sejak 2019. What happens? Jadi sebenarnya itu kan merupakan suatu political statement, ya kan? Pada saat Pak Jokowi came up sebagai presiden, oke? Tapi buat kita di government kan kita nggak bisa hidup hanya dengan pernyataan politik dong. Yes. Harus diterjemahkan gitu. Dan GMF itu sudah kita terjemahkan dalam Indonesian Ocean Policy. Betul, di Bakamla, di beberapa kebijakan kelautan Indonesia itu ya leadnya saya waktu itu waktu masih di Menko Maritim, dan kita mendefinisikan secara lebih real gitu ya project-project, kegiatan, filosofi, prinsip dasar mengenai Indonesia sebagai negara Global Maritime Fulcrum. Jadi itu sudah dibuat suatu set of follow up ya, rules juga yang sekarang ini juga sudah berpanjang. Jadi kita terus melakukan kegiatan tersebut dan bentuknya banyak. Antara lain misalnya kita akan membuat koalisi corals, negara penghasil koral. Kita akan mengeluarkan coral bond. Kita kemarin mengeluarkan SDG bond, datang dari situ. Kemudian kita membuat kerjasama dengan negara-negara Archipelagic and Island States, AIS. Itu follow up dari itu semua. Jadi kita tidak ingin hanya berhenti di jargon, tapi masuk dalam suatu policy yang diterapkan secara real. Kita sudah membuat assessment dengan BPS mengenai ekonomi maritim Indonesia. Itu di launch tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi itu ada angkanya, maritim ekonomi Indonesia itu berapa persen dari GDP, saya lupa angkanya. Berapa lapangan pekerjaannya, berapa nilai evaluasinya, begitu. Itu yang kita lakukan. Jadi artinya dan kadang-kadang yang kegiatan yang sifatnya birokratik, teknokratik kan tidak keluar ya, tidak kedengaran ya. Tapi yang penting kita melakukan dan ada berbagai macam follow up-nya gitu. Sekarang ini saya anggota dari Ocean Panel, High Level Ocean Panel, 17 negara. Dan posisi kita, paper kita ya di dalam National Ocean Policy itu sangat diapresiasi. Karena banyak sekali program-program Sustainable Ocean Economy, Blue Economy, Blue Food, itu datangnya semua dari itu. Jadi memang pada saat Global Maritime Fulcrum itu di launch awalnya, yang launch itu lebih pada geopolitik thinking gitu ya. Tapi saya ingin lebih lanjut dari itu. Jadi komprehensif dan bisa diimplementasikan, bisa diukur, bisa dilihat mana sukses dan tidak suksesnya begitu. Jargon itu tidak terdengar pada waktu inaugurasi Pak Jokowi tahun 2019. Iya, memang tidak. Artinya memang akhirnya kita masuknya ke Indonesian Ocean Policy. Gitu.
Sampai sekarang berarti masih konsisten Indonesia. Masih. Dan itu kemarin diperbarui dan kita akan ada review lagi tahun ini 2025. Saya mau bertanya tentang optimisme dari Pak Hafaz untuk realisasi dari Global Maritime Fulcrum itu. Jadi salah satu yang mungkin menjadi pilar penting bagi maritime identity, maritime narrative adalah capability naval capability. Dan di policy brief by RSIS, paper by Basundoro Yakti East Asia Forum disebutkan di sini bahwa anggaran AL 2025 itu hanya 15% dari total pertahanan. Defisit 22 frigat, 7 submarine dari target minimum essential force. Masih bisa kita memegang kunci pivot. Jadi teman-teman di analis itu hanya melihat dari jumlah anggaran, jumlah kapal, ya kan? Harusnya kalau kita ingin membuat assessment yang menurut saya tajam gitu ya, dibuat assessment dong, di mana threats-nya. Kan kita kan besar lautnya, tapi nggak semua ada ancamannya. Ada yang lautnya yang sepi aja, nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau saya potong, tentu harusnya di daerah choke points. Ya, jadi antara lain di sekitar selat Malaysia. Kan di situ kan. Natuna. Selat Malaka, Selat Singapura, Natuna, mungkin utara Papua, ya kan. Laut Sulawesi is quiet. Mungkin Laut Sulawesi yang barat agak ramai sedikit dengan Malaysia. Indian Ocean is basically quiet. Some activities untuk fisheries. Di Indian Ocean sebelah barat Pulau Sumatera is relatively quiet. Jadi kalau dibuat assessment kita kurang ini, saya mesti cek dulu dong. Kita mesti lihat bersama kan gitu. Karena kalau Selat Malaka, Selat Singapura kan is so very tight gitu. Jadi itu dan sekarang dengan pelajaran dari Ukraine, invasi Rusia di Ukraine, kita akan melihat bahwa artileri, tanks, infanteri itu menjadi semakin tidak relevan. Yang penting itu drone. Betul. Cheaper. Ya kan. Dan tentunya memang nggak ada infanteri artileri di laut, I know. Tapi kan deployment of drone kan juga lebih make sense di sana. Jadi artinya fakta bahwa satu drone yang harganya $1 juta bisa menenggelamkan kapal Moskwa harganya $40 juta kan menunjukkan bahwa efisiensi dalam warfare itu kan sekarang berbeda gitu. Betul. Jadi itulah yang perlu di-assess lagi sebenarnya sih. Ya agak simplistik memang sih bahwa military might di daerah lautan itu hanya dilihat sebagai kapal vessel availability. Memang perlu dilihat lebih nuans. Tapi kalau kita lihat dari dinamika geopolitik, kalau kita lihat pakai kacamata realis seperti itu ya, bahwa isu yang tadinya merupakan narasi bangsa yang berbasis idealisme seperti kita adalah demokrasi, kata Amerika Serikat, itu sekarang mulai dikubur oleh isu-isu nasionalistik seperti itu. Jadi saya melihat bahwa liberalisme, idealisme itu hanya sebatas dia tidak masuk ke dalam wilayah, gitu. Ketika dia masuk ke dalam wilayah, nggak ada bedanya lagi orang Rohingya dengan orang Palestina. Karena udah masuk dalam wilayah kita, seperti itu. Ketika sudah masuk dalam wilayah, Rusia akan bergerak. Jadi saya melihat Global Maritime Fulcrum ini harus memang didukung oleh semacam realis military might, atau dia hanya sekedar semacam internal naratif. Nah, Bapak seorang ahli hukum, dan kita juga membahas di sesi pertama tadi tentang Indonesia merupakan hukum di Indonesia itu adalah hukum dari peninggalan penjajah. Memang betul sekali. Jadi lewat Perancis, Indonesia itu mengadopsi hukum Belanda. Hukumnya terkodifikasi. Maka itu GMF itu sejak 2014 juga terkodifikasi. Masuk ke dalam RPJMN, masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 32 2014. Negara-negara Anglo-Saxon yang mengadopsi common law, seperti UK misalnya, itu maritimnya tidak terkodifikasi. Dia buat strategi. 2050 UK Maritime Strategy. Dan saya lihat salah satu yang mungkin
correct me if I'm wrong, yang membuat Indonesia itu manifestasi dari kebijakan terkait Global Maritime Fulcrum itu agak sedikit kaku bergerak karena semuanya terkodifikasi. Enggak juga sih. Gitu. Jadi dia No, tidak not fleksibel. really. No? No, not really. Sekarang gini, ada satu aspek ya yang teman-teman take it for granted. Kalau dalam navigasi itu ada dua hal, safety dan security. Dua hal yang sangat berbeda, tapi sangat intertwined. Oke. Kalau kita bicara mengenai safety, gampangannya ini ya. Kita mau Tanjung Priok dari sini sama-sama. Di jalan ada lampu merah, itu safety. Lalu di lampu merah ada orang bawa kampak, itu security. Oke. Nah, safety of navigation di Selat Malaka, Selat Singapura itu kita sudah jaga dengan maksimal dan sangat bagus. Terbukti tidak ada kapal yang karam, mengganggu navigasi, ya kan? Seperti kasus di terusan Suez, kapalnya karam, dia stuck, ya kan? Lalu dia membuat macet, kerugiannya satu hari sampai 1.8 billion US dollar. Oke. Kita menjaga safety dari Straits of Malacca dan Straits of Singapore. Free of charge, mereka nggak bayar. Ya kan, jumlah kapalnya makin lama makin meningkat. Terakhir di my research itu udah 140.000 kapal per tahun. Lalu sekarang kapal-kapal yang besar, post Panamax, itu lewatnya di Selat Sunda dari Indian Oceans. Dari Afrika, di Timur Tengah, di lewat Samudra India, lalu dia naik. Itu kita yang handle completely. Kapal-kapal dari Australia, dia lewat di Selat Lombok. Lalu ada juga yang lewat ke Selat Makassar ke atas. Jadi kita sudah berikan suatu proteksi safety of navigation secara maksimal dan diakui oleh masyarakat internasional. Ini yang sering luput dari diskusi kalau masalah keamanan. Karena kalau selalu bicara keamanan, selalu bicaranya threat-nya traditional threats dari negara, geopolitics gitu ya, yang heavy stuff gitu. Tapi yang sifatnya day to day, pasang suar, pasang lampu, pasang pelampung, itu kalau tidak dilakukan, lalu kapalnya menabrak karang, kemudian kapalnya karam di laut yang di Selat Malaka dan Selat Singapura yang sangat sempit, itu nggak kebayang obstruction terhadap bisnis itu berapa gitu. Belum lagi nanti kapalnya mengeluarkan polusi minyak seperti tahun 73 kapal Suwamaru, kapal Jepang, tankernya leak dan itu kerusakan lingkungan yang sangat besar sekali. Itu kita sudah lakukan dengan sangat maksimal gitu. Jadi inilah faktor-faktor yang kita harus lihat secara komprehensif gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa GMF itu hanya internal, nggak juga, karena mau nggak mau peran kita tuh ada eksternalnya. Ya di Selat Malaka kan nggak mungkin internal, kapalnya lewat di depan kita kok. Iya kan? Lewat Selat Singapura sama juga. Yeah. Kapal-kapal besar lewat Selat Sunda ya itu kapal besar internasional. We cannot just close our eyes dan mengatakan, oh bukan urusan gue, nggak bisa dong. Nggak bisa. Jadi artinya memang by default, by design, kita ini adalah satu negara yang memang mau tidak mau menjadi negara yang dilewatin. Itulah sebabnya salah satu key issue dalam negosiasi di UNCLOS waktu itu adalah begini, Indonesia mau nutup laut. Kalau negara mau lewat itu minta izin atau bayar. Tapi negara yang punya kapal, user states, negara pengguna mengatakan nggak mau. Kalau Indonesia insist seperti itu, ya udah kita nggak mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan akhirnya semua negara kepulauan berunding ya sudah. Mereka diberikan transit rights, hak untuk transit. Yeah. Tapi ada syaratnya banyak, gitu. Makanya perlu kodifikasi. Jadi ada aturannya secara hukum. Jadi kalau kita belum mampu menerapkan secara fisik, tapi ada international law-nya, kita bisa protes. Dan kalau kita protes itu bisa protes terhadap negara langsung, protes di IMO, ya kan, International Maritime Organization, itu negara akan sangat tercoreng namanya. Gitu. Jadi artinya banyak pressure point yang bisa dilakukan oleh suatu negara dalam konteks safety and security of navigations. Itu yang harus. Ya, itu yang penting adalah we have to find a more comprehensive approach and view gitu.
Tapi saya nggak nyalain karena teman-teman yang analis-analis kan dia nggak ngerti soal safety. Oke. Ya, we can argue that. We can argue that. Iya Oke. kan? Ya memang berarti kekuatannya harus ada di dalam kompetensi dalam mengkodifikasi hukum Iya, keumatan iya. itu. Karena Iya. letaknya ada di situ. Hmm. Oke, kita tidak harus bergumul dengan dunia internasional. Saya bayangkan kalau Amerika membuat aktivitas militer di Pulau Natuna pasti ada yang nggak senang. Iya, iya. Kalau orang Cina buat aktivitas militer di Bali atau di Lombok pasti Iya, juga iya. ada yang tidak senang. Jadi suka atau tidak kita harus bersih tegang senantiasa dengan mereka. Nah di dunia yang sekarang ini perang dagang, Trump's rhetoric Iya, iya. seperti itu. Hmm. Pertanyaannya simple, can we afford not to take sides? Bisakah kita memaintain ketidakberpihakan? Bisa. It's very simple actually. Jadi misalnya kita kan ada klaimnya kan kita memberikan defisit pada Amerika Serikat 18 billion. Ya udah cover aja. That's unfair, right? I mean, itu kan bukan gampang. Okay. Ya kan kita kan lifting minyak kan kurang. Oke. Ya udah beli aja minyak, Mas. Kita beli tempe kan, soybean dari Amerika ya, tambah volumenya. Kita beli wheat. Nah, wheatnya kan dari mana? Dari Amerika. Tambah aja volumenya. That's it, 18 billion. Memang sih retoriknya sedikit unfair. Saya lihat websitenya langsung bahwa yang disebut tarif itu sebenarnya hanya trade deficit. That's two very different things. Right? Tapi kita harus melawan retorik itu. Senang atau tidak sudah dilontarkan seperti itu. Iya. Tapi saya mau uji tesisnya bahwa kita bisa tetap memaintain posisi tidak berpihak. Kalau misalnya hypothetically Amerika bilang, kalau kamu beli sesuatu dari negara tersebut, jangan berurusan dengan kita lagi. Produknya apa? Ya kan gitu misalnya. Kita bicara produk. Sumber daya mineral misalnya. Ya critical mineral kan bisa, kita kan nggak jualan raw. Kita kan jualan. Betul. Ya kita kan smeltering, kita processing, hilirisasi kan gitu. Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman Eropa atau saya diskusi Jerman adalah kita ini tidak melarang kalian masuk investasi. Persoalannya adalah kita buka kesempatan untuk investasi. Kalian nggak datang ya jangan nyalain kita dong. Yang datang ya majority Cina, Jepang ada Korea, ada Kanada, Vale, ada Ford masuk, ada juga Prancis, Eramet. Gitu. Jadi ada juga Singapura. Ya ada, kalau memang kalian ingin masuk ya masuk aja. Iya, tapi harus buat di sini. Iya, buat di sini. Kalian nggak bisa mengatakan bahwa kita ini tidak fair kalau kita undang kalian nggak datang. Iya. Kan intinya kan competitions. Kan gitu. You cannot claim that we are unfair if you are not entering into competition dong. Memang unfair sih. Menurut saya retorik mereka unfair. Karena saya bekerja sama dari atas nama institusi dengan pemprov-pemprov di Indonesia. Kita dapati masalah misalnya Nusa Tenggara Barat. Mereka harus berurusan dengan EU deforestation regulations ketika mau mengekspor hasil hutan non kayu misalnya. Jadi di satu sisi mereka sangat stringent untuk sebagai kriteria negara yang mau mengekspor sesuatu kepada mereka. Saya bicara Eropa. Iya, UDR. Tapi di sisi yang lain, dia juga mau barang mentah, mineral. Bapak melihat ada semacam... Kalau UDR ini kan hanya simptom dari imperialisme aja. Strong words. No, it's not strong, it's a fact words. Jadi kalau kita lihat nih ya, UDR itu kan dia melarang produk dari negara yang tidak diproduksi di EU. Ya kan dia melarang kopi. Kan dia nggak produce kopi. Dia melarang kita menjual coklat, karet because they don't produce it. Nah, yang menarik adalah mereka memberikan persyaratan yang berat untuk sawit sama soybean oil. Tapi kenapa dalam UDR tidak dimasukkan produk Uni Eropa? Vegetable oils. Ada rapeseed, ada sunflower, ada olive. Olive. Oh ya. Siapa yang bisa menjamin olive di Eropa tidak link to crimes? Siapa yang bisa menjamin bahwa
rapeseed sama sunflower di Eropa itu bukan merupakan hasil deforestasi. Ini mereka tidak akan memasukkan 3 komoditas ini dalam EUDR. Ini adalah 3 komoditas yang diprotek oleh EU Common Agriculture Policy, CAP. Jadi artinya untuk produk EU tidak dimasukkan. Jadi ini discriminatory behavior. Itu satu, oke. Lalu yang kedua, EU mendefinisikan operator dan trader. Nah, I want to simplify aja karena saya udah baca isi EUDR. 37 artikel, saya baca semua. Nah, operator itu disebutkan sebagai suatu entitas hukum atau perseorangan yang mengekspor ke Uni Eropa. Oke. Dia harus membuat persyaratan, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat complicated. Oke. Dia harus membuat mitigation risk assessment. Dia harus membuat due diligence. Salah satu due diligence yang yang ada dalam UDR adalah mengetahui proses pemberian sanksi di Dewan Keamanan PBB. Ada itu pasalnya. Ada di situ. Sulit dipenuhi. Nah, di Indonesia banyak petani kopi, petani kakao yang mempunyai koperasi. Yang mereka mengekspor dari kebunnya ke Belanda atau negara Eropa lain. Berarti mereka termasuk definisi operator. Mereka adalah perorangan berbadan hukum, ya kan, melakukan ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa. Jadi mereka harus memenuhi semua persyaratan itu, termasuk mengetahui proses Dewan Keamanan PBB. Kan nggak make sense. Oke, lalu ada chunk yang ketiga lagi. Dalam EUDR itu disebutkan bahwa EU memiliki hak untuk melakukan benchmark terhadap negara lain. Berdasarkan Asumsi EU sendiri. Oke. Tanpa apakah negara setuju atau tidak. Jadi benchmark aja. So imagine kalau someone is making benchmark or judgment, ya kan, dari jauh tanpa persetujuan yang di benchmark atas asumsi dia sendiri, ya namanya apa kalau nggak imperialisme? Tapi kan palm oil itu monokultur. There's a sound environmental grounds to say monokultur itu merusak planet. Dan memang betul. What about rapeseed? Monokultur nggak? Monokultur. Olive oil? Monokultur. Sunflower? Monokultur. Merusak? Of course. Iya, tapi kan two wrongs don't make a right. I'm just asking, bukan two wrongs making a right. Saya hanya simply asking bahwa masukkan aja dong dalam EUDR. Kenapa nggak being fair? And then let the science judge. Kan gitu. Ya, tapi kalau kita mendengar gitu, tapi kan ini ya sama aja pohon gitu. Tapi kita kan bisa mencari bahasa yang scientific dan kemudian tampil di dunia sebagai very scientifically sound. Sudah. Jadi waktu saya jadi duta besar di Brussels tahun 2010, saya ingat sekali. Saya datang ke Brussels, staf lapor, Pak ini ada masalah palm oil. Masalahnya apa? Saya nggak ngerti waktu itu, belum paham gitu kan. Masalahnya ini ada ini Pak, ada para pekebun palm oil itu membunuh orangutan. Maksud sih saya bilang, ya kita cek deh gitu. Kita panggilin expert orang Eropa, kita panggilin banyak ahli. Ternyata enggak. Lalu saya sampaikan pada teman-teman di industri, di Parlemen Eropa, enggak loh ini buktinya. Gak lama kemudian, oh enggak bukan itu. Bukan orangutan, tapi harimau. Jadi kebun palm oil itu merusak habitat harimau. Saya panik lagi. Saya ajak expert, saya tanya sana sini. National Geographic itu pasang kamera. Ternyata populasi harimau itu naik. Bukan malah turun di Sumatera. Lalu saya argue. Mereka mengatakan, oh bukan harimau ini. Ini mereka petani itu menggunakan pestisida untuk membunuh ular dan tikus sehingga merusak lingkungan. Saya tanya lagi, oh enggak Pak, kita nggak pakai pestisida Pak. Kita pakai burung hantu. So natural predator, tiap 1 hektar
itu ada 2 atau 3 burung hantu. Kita terangin, oh bukan itu katanya. Lari-lari Kenapa? terus ya. Lari terus gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara Yeah. mengenai palm Yeah. oil di Eropa, Yeah. they keep moving the goalpost. They keep moving the goalpost. Yeah. Tapi kita butuh scientific articulation, jurnal scientific yang ada sudah. bona fide. No, they just don't care. Okay. Intinya bukan kita tidak mampu atau kurang, enggak. Karena kan petani palm oil kan enggak cuma di Indonesia. Ada di Malaysia, ada di Nigeria, ada di Kolombia, ada di banyak negara. Dan mereka tuh come up dengan, dan expertnya itu juga banyak orang Eropa juga. Yang memberikan scientific evidence bahwa palm oil itu lebih efisien, ya kan, lebih ada hasil-hasil yang maksimum. Tapi memang intinya bukan itu. Intinya adalah palm oil itu merupakan direct competition dari European vegetable oil. Itu aja. Ya, jadi intinya semuanya masalah nasionalistik naratif sebenarnya. Masalah yang dibungkus business competition, ya itu aja. Dan sekarang EUDR itu secara tidak sengaja itu mengganggu para pemilik hutan industri di Eropa. Karena aturan di Eropa, geotagging di kebun, di rumah tidak boleh di-share. Tapi EU maksa negara-negara berkembang share geotagging kebun mereka. Jadi gimana dong? Jadi kalau NGO emang mengcovernya seperti itu tadi, seperti yang what you said. Tapi kalau kita go into deeper, itu akan kelihatan gitu. Dan itulah yang kemudian kalau if I argue with them into a very deep, very technical discussion, mereka baru nggak bisa jawab gitu. Di level sangat detail, salah satu kriteria untuk membuktikan tidak adanya deforestasi itu satellite imageries. Iya. Seperti itu. Dan itu bukan hal yang trivial loh, karena yang sama-sama hijau itu bisa diklasifikasikan berbeda walaupun dari satelit imagery yang sama. Dan itu Pemprov kita, birokrat kita di daerah tidak punya kapabilitas itu. Nggak salah, I disagree with you. You think? Ya, karena kita punya kapabilitas tingkat nasional. Pemprov nggak punya, di pusat ada. Kita punya sistem namanya Simontana. Simontana itu sistem Indonesia yang mampu memberikan pada kita data yang detail mengenai forest dan deforestasi secara akurat. Dan kita sudah adu dengan data Eropa. Menurut Eropa, satelit Eropa, telah terjadi deforestasi di suatu kawasan namanya Soekarno-Hatta. Oke. Jadi airport kita itu kawasan deforestasi. Ya kalau orang Semarang bilang, piye? It just doesn't make sense. Iya, sebaliknya juga gitu, lapangan bola dilihat. Jadi di sisi lain kita memberikan challenge pada mereka. Oke. Dan kita tanda tangan dengan World Resources Institute, WRI. Karena kita itu punya satelit dan punya drone dan datang ke lapangan. Jadi misalnya ada suatu daerah, satelit EU mengatakan ini terjadi deforestasi. Kita cek, gambarnya itu putih, lempeng lurus gitu. Itu sungai, bukan deforestasi. Terus di Jawa Tengah, itu ada suatu luasan gitu, bulat gitu. Itu deforestasi. Tadinya hutan, sekarang sudah di clear up. Itu danau. Jadi satelit Eropa itu nggak ngerti mana danau, mana hutan. Terus ada satu kawasan di Sumatera, itu ada kebun pisang di tengah-tengah komplek perumahan. Itu disebut forest yang terancam, itu kebun pisang. Dan kita buktikan. Jadi artinya lapangan bola gitu. Iya, jadi kita membuktikan directly kepada lokasinya. Jadi artinya sudah persyaratannya itu nggak make sense. Mereka ingin memberikan judgment secara unilateral. Mereka diskriminatif, tidak memasukkan produk mereka sendiri. Mereka melarang geotagging sharing internally di EU, tapi mereka memaksa orang lain geotagging. Nah, kemudian mereka juga satelitnya kapasitasnya juga nggak bagus amat gitu. Jadi our data shows that around 20% of EU satellite is missed, is wrong. So what you are going to make a decision based on your 20% margin of error? I see, I understand. It's imperialistic. Moving on.
correct me if I'm wrong, tapi Pak Hafaz itu masuk dalam tim yang merancang reaksi dari Trump tarif. Iya. Betul? Kita punya delegasi sedang pergi ke Amerika. Hasilnya adalah kita mau reverse kebijakan TKDN kita. Sebenarnya nggak reverse sih. Ya kan? Salah satu kalau boleh share, salah satu yang universitas saya ingin kolaborasikan dengan Indonesia adalah mempercepat elektrifikasi transportasi. Yang merupakan program yang beberapa tahun yang lalu itu santer gitu ya. Salah satu kendalanya adalah TKDN yang kalau bisa diartikulasikan secara riset sebagai salah satu komponen TKDN itu bagus gitu. Tapi intinya iya kan? Tapi TKDN itu demikian pentingnya di Kementerian Industri dan trickling down-nya gitu. Sekarang Trump's rhetoric, one night everything change. Sebenarnya nggak mengganti, tapi lebih kepada bagaimana mengkuantifikasi atau kualifikasi dari TKDN itu training one of them, ya kan? Sudah lama sebenarnya kita masukkan, kayak misalnya ada beberapa industri di Jerman yang datang ke sini untuk alat kesehatan. Nah, TKDN-nya itu 0, tapi dia bersedia membuat SMK. Atau paling enggak SMK yang ada dilatih di tempat dia. Jadi sebenarnya ada mekanisme-mekanisme untuk mengubah, mengkuantifikasi. Apple ada Apple Academy misalnya kan. Nah itu bisa menjadikan part of it. Dan itu sebenarnya kan service ya, training, peningkatan capacity. Jadi itu part of the strategi yang sebenarnya sudah ada in the pipeline gitu. Ya, tapi it's a very very softening language sekarang. Kalau yang diganti dengan Apple Academy, mungkin bikin universitas di sini. Ya, tapi itu kan bukankah merupakan bagian dari penguatan? Kan intinya kan TKDN itu kan memberikan penguatan terhadap our national capacity kan. Kalau kita emang belum bisa buat ya kan kita nggak bisa melarang dibuat, tapi at least kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Semikonduktor misalnya kan kita nggak bisa buat semikonduktor sama sekali kan. Tapi kita pengen punya ada industri semikonduktor kan, kalau pakai pure pengertian TKDN ya nggak akan mungkin ada. Nggak mungkin. Ya, makanya itu dengan training, kemudian membuat clean room misalnya, so that I think should be able to be counted as service for TKDN. Dalam negeri komponen. Oke. BRICS. Ya. Are we serious in that? Ya kan itu kan apalagi sekarang ya, jadi kita bisa melihat adanya suatu alternatif economic cooperation. Karena kalau kita lihat secara objektif, perekonomian global itu hanya 15% datang dari Amerika Serikat. 85% itu datang dari luar Amerika Serikat. Jadi ini adalah salah satu cara bagi kita untuk work together. Untuk 85% itu kita bisa maksimalkan seperti apa. Yang jelas intra-ASEAN trade itu harus diperkuat, harus diperluas, harus diperdalam. Inter-ASEAN trade. Ya, jadi kita harus lihat lagi FTA yang lama, kita cek lagi barrier-nya apa saja, bisa nggak kita take down the barrier. Sehingga inter-ASEAN trade itu menjadi semakin kuat internally. Nah sekarang kan ada digital services kan, jadi tidak hanya trade biasa, tapi juga digital services dan juga services yang lain. Itu bisa diperluas dan diperdalam di tingkat ASEAN. Yeah. Plus new markets atau old markets yang kita selama ini nggak masuk. Afrika misalnya, itu kita perlu lebih banyak lagi main ke sana, investasi di sana, trading di sana, dan BRICS is another grouping yang di situ ada potensi ekonomi. Well, ASEAN, BRICS, apakah kita strateginya sekarang memperkuat multilateralitas kita dengan organisasi-organisasi seperti itu? Kalau multilateralisme kan kita bicara mengenai UN ya, sistem yang sudah is difficult the condition today. Jadi ini lebih pada minilateralisme. Jadi regionalisme di berbagai negara, di kawasan, kita engage dengan grouping-grouping di berbagai kawasan, ya kita bisa membuka lagi ekonomi yang lebih luas lagi. Kita masih kurang maksimal di Amerika Latin misalnya, kita sudah mulai Amerika Latin. Afrika sudah, tapi we need more, ya kan? Kita ada pabrik makanan, kita ada obat, ada vaksin di Afrika, tapi we need to do mostly investment of Indonesia di negara itu. Yes, that's one thing. Indonesian investment elsewhere, tapi kita bicara tentang trade, bicara tentang ASEAN,
investment foreign di ASEAN misalnya, Ya. 200 juta US dollars annually. More than half go to Singapore. Terus Singapura. Iya, terus ke Singapura. Sisanya dibagi 6 negara. 9 negara. Iya. Dan dari 9 itu, kita salah satu yang paling sedikit. FDI, something wrong with our diplomacy? Enggak, ini lebih kepada kayak di Eropa ya. Di Eropa tuh ya paling banyak source of investment ya Luxembourg. Tapi kan nggak bisa bilang bahwa diplomasi Jerman nggak berhasil kan. Ya memang itu kan financial sector gitu. Jadi mungkin karena kemudahan mereka menaruh uang gitu. Tapi kan yang penting kan manufacturingnya di mana gitu. Jadi these numbers actually very superficial. So it's not from Singapore, it's through Singapore. And probably the money comes from Indonesia or from Malaysia or from somewhere else. It's more of a services. Jadi this is more on that. Ya, tidak bisa dianggap sebagai murni impact atau ketidakberadaan impact dari diplomasi gitu. Itu hal yang lain. Oke, I can take that. Tapi UK misalnya, tempat di mana saya bekerja, itu barusan Brexit kan. Brexit dan sedang gencar untuk mencari free trade agreement dengan negara-negara. Indonesia dinilai sebagai salah satu prioritas tapi tidak terrealisasi sampai sekarang. Sedangkan Vietnam, kalau tidak salah Vietnam, itu sudah mulai mengarah ke free trade dengan UK. Vietnam. Karena manufacturing issue, UK kan bukan manufacturing country kan. Looking at manufacturing partners. Tapi kalau sama kita service-nya juga kuat. Jadi to try to align our services with the British services itu it's not easy. Ya kan. Kalau hanya kita bicara produk komoditas ya udah berjalan tidak ada masalah kan gitu. Dan saya baru pulang dari Vietnam dan mereka sekarang ada sedikit challenge yaitu electricity. Teman-teman di sana mengatakan bahwa ini electricity-nya kadang-kadang nggak stable karena there are so many industries and the source is not enough. Source yang ada itu kan dari Mekong, tapi airnya tuh debitnya mulai turun. Jadi they are looking for different sources untuk energi di Vietnam gitu. Jadi artinya we are looking at manufacturing yang makin booming di sana, tapi space-nya juga makin dikit kan gitu. Keberadaan teknologi atau vocational skill itu memang yang membuat Cina itu menarik gitu ya. Karena setiap tahun dia menghasilkan engineer lebih banyak dari seluruh engineer yang ada di Amerika. Gitu. Jadi sangat menarik. Memang kita tidak bisa nafikan itu gitu ya, bahwa salah satu yang membuat orang mau berinvestasi secara teknologi itu keberadaan skill di situ. Tapi trust itu hal yang bisa kita engineer sebenarnya. Saya di UK pernah ada satu badan walaupun privat namanya Brand Finance. Dia meranking soft power dari negara-negara. Dan ada beberapa pilar-pilar yang dengannya negara itu di ranking. Salah satu yang terendah dari Indonesia adalah science and education. Kita tidak terkenal secara diplomatik sebagai negara di mana sains dihasilkan. Iya. Can we change that? Ya harusnya ya, karena emang ini sekarang tantangan itu seperti itu kan. Waktu di Jerman kita kan ingin membuat kerjasama dengan berbagai universitas untuk meningkatkan profile kita di bidang semiconductors. Dan yang saya lakukan as ambassador, saya membuat perjanjian dengan TU9, 9 Technical University di Jerman. Nah, dengan 10 universitas di Indonesia. Jadi untuk S2, S3 begitu ya, khusus di bidang semikonduktor. Jadi fakultasnya matematika, kemudian teknik elektro dan kimia. Jadi ini kita buka untuk sekolah di sana. Jadi memang semikonduktor itu salah satu example ya, bahwa tanpa ada engineers, tanpa ada lulusan sekolah vokasi, itu akan sulit kalau suatu negara itu akan masuk ke semiconductor industry. Sepakat. Gitu Mas. Sedikit karena Pak Hafaz bilang tentang Jerman. Alice Weidel, Germany, get a lot of votes. Far right, so nationalistic. Are we gonna see Germany as a country that closes its door to Indonesia? Enggak, I don't think so. Memang ini kan bagian dari dinamika di Eropa sekarang ya, yang banyak sekali right wing di mana-mana. Inggris juga. Ya, Inggris juga. Jadi challenge buat mereka. Tapi itu kan biasanya kan link pada economic development, masalah imigrasi, begitu kan. Jadi ini new challenge di mereka. Dan di Jerman kita lihat ada satu
kesepakatan politik bahwa partai-partai yang ada kan tidak ingin bekerja dengan AfD. Betul, merge Jadi secara at eksklusif. least kita ada aspek itulah. Iya, lebih pertanyaannya kepada di tendensi negara-negara Barat menutup dirinya gitu. Apa yang Indonesia bisa lakukan secara lebih kreatif? Sebenarnya itu pertanyaannya. Ya kalau kita bicara dengan Jerman kan pendidikan mereka yang high level itu kan masih tetap terbuka ya. Dan memang dari sisi skilled workers Jerman juga makin kurang. Kita sudah mulai mengirimkan nurses dari Indonesia ke Jerman, perawat ya. Karena kurikulum Akademi Perawat Indonesia itu diakui oleh Jerman. Jadi dianggap sama. Ya. Yang bedanya bahasa Jermannya aja, tinggal dikursusin aja gitu. But the curriculum, the procedures, everything itu sama dinilai sama dengan Jerman. Baik, saya sepakat. Ya. AI. Yes. AI. Ada isu hukum di situ, hak cipta, kemilikan. Kemarin ada teman-teman saya beramai-ramai bikin fotonya jadi Ghibli. Jadi Ghibli segala macam. Kemudian ada diskusi di Jepang mau mengkriminalisasi itu. Hak cipta di situ. Ada isu trade, AI. Kita bukan negara yang terkenal dengan kapabilitas kita untuk menghasilkan AI gitu. Kita bukan Amerika, bukan Cina. Apakah ada peran buat Indonesia di luar hanya ikut ambil bagian? Ada yang misunderstood mengenai AI. AI itu open source. It's not a closed system. Kalau Google, WhatsApp, Amazon, Microsoft itu closed system. Ya kan? Nah, closed system di mana para pemiliknya itu ada proprietary technology yang tidak mungkin bisa di-share. Oke. AI is open source. It's an open source. So DeepSeek kan open source. Taking over di open source yang ada gitu. Jadi artinya kita mungkin belum saja. Saya yakin pasti bisa. Kenapa saya yakin? Karena Indonesia adalah negara yang diakui sebagai salah satu pusat international game developer. Pernah dengar namanya Coral Islands? Coral Island itu games, apps. Oke, itu 50 juta user, itu globally use. Coba cek aja. Oke. Ya, jadi di Jerman itu ada yang namanya Gamescom. Gamescom itu suatu eksibisi, suatu messe. Semua game developer di seluruh dunia datang ke situ. Dan Indonesia itu kita sponsorin. 15 anak, 20 orang gitu. Jadi Indonesian booth is quite popular. Orang-orang datang ke tempat kita untuk pesan dibuatkan program, atau mereka membeli, atau mereka membantu launching produk kita. Launching game itu 3 juta euro minimal. Jadi we are good in the proprietary technology. So I'm sure AI is a question of time aja ya. Karena anak-anak yang mau masuk AI itu mereka mikirnya duitnya enggak gitu. Iya pasti. Kalau ini kan cuma hanya open source, nggak ada uangnya ya ngapain. Mereka lebih spend their times on game developing. Dan yang menarik itu di Indonesia itu known for the artist to make the first draw of the characters in many international games. Jogja sama Bali. Oke. Ya, jadi orang-orang itu kalau mau membuat first karakternya dari storyline yang ada, mereka perginya ke Jogja atau pergi ke Bali untuk buat the first drawing. Ini ada dua nih, bercabang nih pertanyaan saya. Tadinya saya mau nanya apakah AI itu sudah terembed dalam diplomasi Indonesia, tapi ini lebih menarik. Apakah itu karena memang kita tuh kaya akan khasanah cerita? Iya. Tos, seperti itu. Iya, kan kalau game kan basisnya kan itu. Dan hampir semua kan is about storyline-nya kan selalu itu kan. Salah satu game terbesar itu dari Cina itu, Sun Wukong. Yang itu sangat-sangat itu. Iya, so it's like that. Polanya kayak gitu. Dan mereka masih muda-muda dan is quite successful. Ada satu, I cannot name the person, tapi dia datang ke Jerman tuh untuk membeli perusahaan di Jerman. Anak Bandung. Membeli perusahaan di Jerman gitu. Jadi these guys have a different level of game gitu. Mungkin suatu saat perlu juga diajak nanti untuk diskusi karena dia bisa memberikan inspirasi ya. Bagi teman-teman yang lain gitu, bahwa this is a very lucrative business. Mereka tuh staffnya ada yang 50, ada yang 100 gitu, jadi quite big industry gitu.
Salah satu yang kita mau di program ini adalah agar Indonesia dikenali bukan hanya sebagai negara-negara darinya tarian-tarian yang indah itu berasal, Iya. makanan yang enak, yang memang enak saya juga Iya. kangen. Tapi mau belajar AI, game, hero art, hero archetypes, Iya. come to Indonesia. Di Jogja, di Bali. Iya. Kalau mau cari obat-obatan di Coral, tadi Pak Hafaz bilang, karena di situ obat-obatan kanker ada di situ. Tapi saya melihat Indonesia as a place where sciences emerge, tempat darinya ilmu berasal, laboratorium dunia itu masih belum dikenal baik di luar maupun di dalam. Ya belum. Emang ya hopefully ada satu. Gini, persoalannya menurut saya sederhana. Selama ini kalau kita bandingkan dengan Eropa ya, di Eropa itu research itu yang mengerjakan tidak hanya pemerintah tapi juga swasta dan industri. Oke. Kalau di kita kan riset itu merupakan ranahnya pemerintah atau kampus. Industri nggak mau ikut campur. Ada sih, tapi dia kerjasama dengan kampus gitu. Tapi kan industri by itself membuat R&D nggak ada di Indonesia. Iya, sepakat. Ya, jadi sebenarnya industri itu harus berpikir agak sedikit advance dengan melihat yang di Eropa, dari Amerika, dan juga mungkin probably dicontoh di Cina. They can pull their money together, lalu mereka membuat R&D untuk whatever their product and that they want to develop. Gitu. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Bukan dong. The industrial has to pay attention to the whole image. Iya. Karena at the end yang harus pakai kan industri. Iya. Hasil dari riset tersebut. Iya betul. Memang. Otherwise ya yang terjadi adalah research for the sake of research. Hasil researchnya hanya stay di library, gitu. Last question. Yes. Tepat 1 jam. What do you want Indonesia to be known for? What would Indonesian diplomacy future look like? Kita harus dikenal sebagai orang yang tidak hanya nice tapi juga smart. Very simple. Terlalu baik kita. Ya, kita terlalu baik. Ya, we need to be known as nice people and also very smart people. Itu yang it comes with, setelah itu kan banyak sekali cabangan-cabangannya kan ya. Nah itu yang harusnya kita, padahal sudah banyak ya prestasi dunia dari segi sains. Kita juara Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Fisika, kan banyak sekali. Juara robotics, stuff like. Tapi itu kemudian dia berhenti di situ. Dia tidak diaplikasikan ke industri misalnya. Jadi beberapa teman industri itu sudah mulai dalam semikonduktor, mereka mengatakan bahwa kita ini kalau membuat pabrik semikon masih lama, tapi untuk chip designer sudah bisa mulai. Itu kan bagus. Saya ajak tuh Indonesian chip designer ke Jerman, ketemu dengan German chip designer, they meet each other. Jadi to bring those people keluar ya dan dikenal di luar negeri dari angle itu. Makanya saya di Jerman, saya selalu ikut berbagai pameran messe, tidak hanya tourism, tapi juga games, lalu electronics, lalu semiconductors, yang membuat orang itu jadi paham ya bahwa Indonesia itu juga source of good investment for the new technology. Itu Mas. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. That's Chronicles.